selamat pagi semuanya. Halo Kak. Oke, mana yang lain? Ada yang lain? Sakina ada urusan Kak, dia ke Jogja. Kak maaf suaranya nggak kedengeran. Cek, cek. Halo. Bentar. Cek, sekarang. Halo. Udah ada Kak, tapi masih kekecilan. Cek. Halo. Udah. Oke, mic-nya. Sekarang udah jelas ya? Oke. Bayu mana? Bayu bisa rajin Bayu. Siapa lagi sih yang rajin biasanya itu? Akina, iya. Ika mana Ika? Ika Bayu biasanya tetap ya. Nggak tahu ya. Coba dipanggilin dulu dah di grup dah. Bahas TO-nya nanti aja ya. Bahas nilai TO-nya maksudnya. Aduh. Tapi emang kalau dari segi kualitas soal emang jauh lebih susah sih ya. Kalau saya lihat. Katanya gampang Kak. Kalau waktu ngomong saya belum lihat. Tapi emang pas saya sekarang tuh bab biosfer ya? Apa? Iya, biosfer. Oh iya. Farah, benar. Farah udah sampai mana belajar Far? Sampai mau masuk biosfer. Oke. Jadi kelas 10 udah beres semua ya. Sip. Pantesan hasilnya juga kemarin kayaknya bagus ya Farah. Ya enggak? Berarti bener belajarnya gitu loh. Berarti bener. Tergantung mood Kak, sumpah deh. Oh. Aduh, tergantung mood ya. Ini dapat hasil pretest. Coba saya lihat. Pretest. Gampang sih soalnya ya. Saya bikin nggak terlalu susah itu. Ya kan gampang ya pretestnya ya. Oh, cuma berlima yang ikut. Si Zaki ikut pretest tapi jarang banget masuk kelas ya. Masuk Kak, dia suka masuk cuma jarang ngomong. Cuma jarang ngomong aja. Nah, ini dia baru dibilangin nih baru masuk nih. Oh, masih connecting ya. Halo Zaki, udah bisa Zaki? Halo. Oh, dia orangnya pendiam ya berarti ya. Pendiam ya. Di grup juga nggak pernah ngomong pasti Zaki nih ya. Diem ya. Ari belum datang. Oke deh, kita mulai aja deh, nggak apa-apa lah. Bertiga dulu lah. Tapi hasil pretestnya ini acur-acuran nih, acur-acuran. 2 orang aja. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita masuk materi. Ini berarti udah masuk kelas 11 ya. Ini kan biosfer ini kan masuk materi kelas 11 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Coba. Biosfer ya. Ini cabang dari apa ilmunya ya, biogeografi ya. Biogeografi. Nanti dia pecah jadi 2, ada zoogeografi sama fitogeografi gitu ya. Ini fauna, ini flora. Kita belajar tentang persebaran flora dan fauna gitu ya. Ini nggak terlalu berat lah materinya ya. Nggak terlalu banyak gitu. Bener nggak sih? Nggak terlalu banyak kan materi ini kan? Banyak. Iya, nggak sebanyak atmosfer sih Kak. Oh iya jelas. Atau
banyak banget gitu ya, nggak sebanyak hidrosfer juga ya. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama itu faktor persebaran flora fauna. Kalau faktornya sama ya, kalau faktor persebarannya itu sama, jadi nggak dibedain antara flora dan fauna. Yang pertama itu ada yang namanya faktor iklim. Ini jelas ya kalau iklim ya, karena nggak semua hewan dan tumbuhan bisa hidup di semua iklim gitu loh. Mereka punya batas adaptasi gitu ya. Mereka nggak bisa hidup di semua iklim, semua jenis iklim nggak bisa. Ada ciri khas gitu ya. Ada hewan yang cuma bisa hidup di iklim ini, ada hewan yang bisa hidup di iklim B gitu kan. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh ada suhu, faktor-faktornya ya kayak kita belajar atmosfer kemarin, faktor iklim apa aja gitu kan. Suhu, ada curah hujan, lalu ada kelembaban, lalu ada yang namanya angin. Ya. Angin ini kayak kalau di tumbuhan membantu penyerbukan gitu ya. Nah, itu dia. Kalau kelembaban nanti muncul apa kayak higrovita, xerovita, ingat nggak tuh? Kalau xerovita ya tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di daerah kering, gitu kan ya? Itu kelembaban. IPA banget ya. Nah, yang kedua ada faktor edafik. Edafik ya. Edafik itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang udah baca-baca. Apa itu faktor edafik? Ayo. Tanah bukan Kak, tanah. Good. Ini edafik ini faktor tanah, mulai dari jenis tanah, gitu ya. Jenis tanah, lalu kesuburan, ya kan? Suburan, teksturnya. Nah, pokoknya ciri karakteristik tanahnya lah ya. Nggak semua tumbuhan bisa hidup di semua jenis tanah gitu loh. Artinya seperti itu. Yang ketiga ada faktor fisiologis atau fisiografis. Ini kayak relief ya, relief atau topografi. Ketinggian, faktor ketinggian permukaan bumi gitu ya. Jadi kalau secara horizontal itu iklim pengaruhnya ya. Ini sama dengan topografi secara vertikal gitu ya. Semakin ke arah kutub biodiversitasnya akan semakin rendah. Sama, semakin ke arah pegunungan tinggi, biodiversitasnya juga akan semakin rendah, seperti itu ya. Yang keempat, ada faktor organisme, gitu ya. Ini mulai dari manusia, lalu ada flora dan faunanya itu sendiri. Fauna dan floranya. Kayak menyangkut makanannya, gitu ya. Tekanan-tekanan populasi dan seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari faktor persebarannya? Yang boleh. Jadi gimana? Yang mana? Fisiologis. Topografi relief, beda ketinggiannya. Jadi gini, tanaman atau hewan yang ada di dataran rendah berbeda dengan tanaman atau hewan yang ada di dataran tinggi, gitu loh maksudnya. Oh ya. Oke, gitu. Sama kayak ke iklim. Iklim kan semakin ke arah kutub, gitu ya kan semakin dingin ya. Kalau topografi juga semakin ke atas kan semakin dingin, seperti itulah. Kakak. Boleh. Kalau kayak terpisah samudera itu nanti, itu nanti. Oh, beda lagi. Oke. Beda lagi. Ya, ini yang faktor mereka menyebar. Ya, faktor mereka menyebar gitu loh ya. Berikutnya ada barier, ini baru kita bahas. Barier tahu kan? Barier atau pemisah. Gitu. Iya, pemisah atau penghalang.
bukan restu orang tua ya. Faktor penghalang restu orang tua lagi nggak beda ini. Ini barier-barier alami ya yang menyebabkan hewan-hewan atau tumbuhan itu nggak bisa menyebar gitu ya. Ada apa aja? Yang pertama, ayo. Gunung, samudra. Gunung tinggi ya. Gunung tinggi atau pegunungan tinggi contohnya itu ada Himalaya ya. Himalaya itu misalkan fauna daerah apa dengan apa, ayo. Zona zona hewan apa dengan hewan apa kalau pegunungan Himalaya, ayo analisis. Himalaya letaknya di mana? Ayo. Paleartik Oriental kan? Oke, good. Paleartik Oriental. Betul. Ya, jadi hewan-hewan yang ada di Oriental, di Asiatis gitu ya. Asiatis ini kan nanti kita bahas sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa sedikit lah. Di Asia bagian selatan sampai Asia Tenggara gitu ya. Kecuali Asia Timur. Ya, kecuali Asia Timur dan Asia Barat itu kan itu beda lagi gitu ya. Asiatis ini Asia Selatan sama Asia Tenggara. Nah, kalau Paleartik ini bagian Eropa gitu ya, Eropa lalu ada Asia Timur. Nah, itu penghalangnya di salah satunya pegunungan Himalaya gitu ya. Ada lagi pegunungan Ural gitu kan. Nah, itu pegunungan tinggi itu yang menyebabkan hewan-hewan itu nggak bisa bermigrasi gitu ya, karena nggak sanggup lah ya, kali gajahnya itu lewat puncak Everest itu nggak mungkin gitu kan, menyeberangi pegunungan Himalaya itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi salah satu bariernya. Yang kedua, selain ada gunung atau pegunungan tinggi, yang kedua itu ada laut ya, laut dalam ya, karena ada zona laut dalam ya, sehingga mereka nggak mungkin bisa bermigrasi gitu loh ya. Kecuali ini bukan hewan laut ya. Kalau hewan laut sih di seluruh wilayah ada gitu ya. Kalau hewan laut persebarannya di perairan hangat, perairan dingin gitu aja. Nggak tergantung sama benuanya apa enggak. Karena ya ikannya sama gitu loh ya. Mau di samudra apa, mau di laut apa, ikannya sama gitu loh. Gitu ya. Ini khusus hewan yang ada di darat maksudnya. Jadi laut dalam ini akan memisahkan mereka. Gitu ya. Yang ketiga, ayo, apa? Gurun ya, gurun ini misalkan kayak wilayah apa, Etiopian ya. Ethiopia itu dipisahkan, Etiopian kan sama Asia Barat ya, Asia Barat, Timur Tengah ya. Timur Tengah itu kan ada gurun ya, sehingga nggak nyebrang sampai ke Oriental gitu ya, nggak nyebrang ke Paleartik juga gitu ya, ke Ethiopia ya, karena ya beda ekosistem gitu kan, yang biasanya apa, Ethiopia sama Afrotropical tuh sama? sama. Oke. Tapi lebih lazim disebutnya Ethiopia ya. Afrotropical tuh artinya yang di bagian Ethiopia tapi yang di daerah tropisnya ya. Oke. Kan di Ethiopian itu ada daerah tropis juga tuh ya. Yang di Chad ya, Niger, kan di bagian tengah Nigeria itu kan daerah tropis ya. Tapi ibaratnya ya satu zona di Ethiopian gitu loh ya. Yang khasnya, yang lebih khas yang di gurun-gurunnya, yang di kone gitu. Yang keempat, samudra gitu ya. Contohnya ada Atlantik ya, yang memisahkan wilayah Ethiopian dengan wilayah neotropi gitu ya, wilayah Nearktik dengan wilayah Paleartik ya, ada Samudra Atlantik gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau laut dalam tuh tadi apa, Kak? Laut Sulawesi, Laut Banda, memisahkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah
Indonesia bagian tengah, jangan Indonesia bagian timur. Itulah kenapa di Indonesia ada 3 zona geografi. Tiga zona biogeografi maksudnya. Ada oriental, peralihan sama Australian, karena dipisahkan oleh 2 laut dalam. Laut Sulawesi dan Laut Banda, tahu ya? Posisinya tahu, saya kasih tahu pas bahas tentang Indonesia. Ya. Jadi karena ada laut dalam, hewan-hewannya nggak migrasi. Gitu loh. Jadi kayak babi rusa ya cuma ada di Sulawesi gitu kan. Apalagi babi rusa, terus ada anoa, ya anoa cuma ada di Sulawesi gitu. Karena mereka nggak bisa nyebar, dipisahkan oleh 2 laut dalam sejak dulu. Gitu. Oke. Yang garis itu ya, apa? Wallace Weber. Wallace Weber itu. Iya, Wallace Weber itu sebenarnya laut dalam. Pemisahnya ya. Oke. Kenyataan di lapangannya itu laut dalam. Halo Ika, dari mana Ika? Baru mandi ya, pasti ya. Itu ya maksudnya ya. Ada yang mau ditanyain dari ketiga pemisah, faktor pemisah ya, faktor bariernya. Kalau nggak ada kita lanjut. Oh ya tadi lupa. Oh, ini ketiga ini ada abiotik ya sebutannya ya. Tahu lah ya, ini gampang lah. Faktor abiotik. Kalau yang ini biotiknya nih. Ini gampang lah. Bisa lah ya pasti. Abiotik mah udah nggak usah diajarin kan ya. Abiotik ya nggak hidup gitu kan, benda-benda nggak hidup. Biotik ya makhluk hidupnya gitu ya. Itu dia. Berikutnya ada penyebab dispers. Kalau ini kan bentangan dispersnya ya. Lalu penyebab mereka berpisah gitu kan. Penyebab persebaran. Disebabkan oleh yang pertama itu ada tekanan populasi. Maksudnya paham nggak tekanan populasi? Jadi populasinya semakin bertambah, yang terjadi adalah akan berebutan makanan, gampangnya gitu. Ya. Dari segi untuk memperoleh makanannya mereka terus berebut gitu kan. Karena ada penambahan jumlah populasi yang pesat gitu kan. Akhirnya mereka untuk mencari makanan, mencukupi makanannya, mereka akan pindah atau namanya bermigrasi. Gitu ya, mereka bermigrasi, menyebabkan mereka migrasi, yaitu ya perebutan makanan ibaratnya gitu ya, atau tekanan populasi. Yang kedua ada persaingan ya, ini kayak hukum rimba lah ya, persaingan ini lah ya, persaingan dengan populasi lain ya, yang makanannya sama. Nah itu dia. Yang ketiga itu ada perubahan habitat. Ya, ini disebabkan oleh ya bisa juga manusia gitu ya. Perubahan habitat. Ini yang menyebabkan mereka berpindah atau migrasi gitu lah ya. Ada yang mau ditanyain? Ini penyebabnya, kalau yang atas itu sarana lah ya, atau ya bentangan lahannya. Ada yang mau ditanya? Kak, tekanan populasi itu berarti dari hewannya sendiri ya? Yoi, dari spesiesnya dia. Betul ya. Pengaruh persebaran sama penyebab persebaran beda ya Kak? Beda. Ini yang penyebab mereka berpindah gitu loh ya. Kalau yang ini faktornya, faktor mereka pindah, faktor mereka beda-beda, bukan pindah ya. Kalau ini faktor mereka beda-beda, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk langsung ke biomanya. Masuk bioma langsung ya.
Tapi bioma sebagian besar sih udah dibahas di iklim ya, karena mirip-mirip karena dipengaruhi iklim juga tadi kan. Bioma atau biokor ya, lapisan ekosistemnya gitu ya. Kalau bioma itu lapisan ekosistem, bukan ekosistem, dia lebih luas lagi dari ekosistem. Jadi gabungan antara litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan ekosistem ya, itu namanya bioma. Oke, gabungan dari itu semua. Bioma atau biokor yang pertama, kita mulai dari lintang rendah dulu lah ya. Itu ada hutan, hujan tropis atau tropical rainforest. Ciri-cirinya apa aja yuk? Cirinya udah kita bahas padahal nih ya. Pohon besar. Pohonnya besar boleh. Pohon besar. Apalagi? Hujan sepanjang tahun. Oke, hujannya sepanjang tahun atau curah hujan tinggi ya. Curah hujan tinggi, dia pasti di atas 2000 meter per tahun ya, pasti di atas itu. Terus apa lagi? Ada epifit apa sih? Ya kan? Iya, tanaman tumbuh, tanaman epifit ya, sulur ya, tumbuh tanaman epifit ya. Terus apa lagi? Ayo, berkanopi, ini yang paling sering keluar. Dia punya tudung, dia punya kanopi ya. Kanopi tahu ya, jadi atap hutannya itu bertudung, menyebabkan gelap. Bagian bawah hutannya selalu gelap, mau pagi, mau siang, mau sore, apalagi malam gitu ya, itu gelap terus ya, karena berkanopi. Matahari itu nggak tembus sampai ke lantai hutan gitu ya. Lalu di sini dia memiliki ciri yang paling gampang dikenali, itu dia heterogen. Heterogen tahu lah ya, beragam, memiliki spesies yang paling banyak di dunia gitu loh ya. Jadi kalau dari segi biodiversitas ya, kalau dari segi keanekaragaman hayati, hutan hujan tropis ini memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau ditanya bioma apa yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi, jawabannya tropical rainforest. Oke. Jadi Kak, kalau tanaman epifit itu apa, Kak? yang sulur itu loh, kayak rotan, tanaman tamu, anggrek, gitu ya, anggrek, rotan, itu dia nempel sama inang gitu ya, nempel sama ibunya, ibarat ibu inangnya, nggak bisa tumbuh sendiri gitu loh ya, tanaman tamu. Lalu dia hijau sepanjang tahun. Hijau sepanjang tahun. Artinya apa? Artinya dia nggak pernah meranggas. Meranggas tahu ya? Ini dari SMP mau diajarin ya, meranggas gitu kan? Pernah diajarin SMP ya? SD bahkan ya? Belajar IPA dulu kayaknya diajarin tuh ya. Jadi kalau pohon jati musim kemarau dia meranggas gitu kan? Nah, meranggas itu menggugurkan daun. Tapi kalau hutan hujan tropis enggak, dia selalu hijau. Itu ya, itu bedanya nanti dengan hutan musim tropis. Ada yang mau ditanyain? Sebarannya di mana aja? Sebarannya kalau kita ngomongin bioma berarti dunia ya. Sebarannya. Ayo. Dor. Amerika bagian selatan. Oke. Brazil. Amerika Selatan, di wilayah Brazil ya, Venezuela, Bolivia. Terus apa lagi? Asia sih, Kak. Banyak. Asia mana?
Asia Tenggara dan Selatan ya. Terus Afrika bagian kalau kita ngomongin benua Afrika ada 3 bagian, utara, tengah, selatan. Ayo, kalau yang tropis Afrika bagian tengah ya. Afrika tengah. Australia ada nggak ke Australia? Australia nggak ada ya. Australia dia udah di bawah bintang tropis ya. Itu dia. Kebanyakan savana masih ada, kalau savananya ya, savana stepak baru gurun di Australia. Taiga juga nggak ada. Taiga nggak ada, taiganya di Selandia Barunya. Taiga tundra itu ya. Kalau di Indonesia itu sebarannya di ini dunianya ya, di Indonesia sebarannya Sumatera, lalu Kalimantan, lalu Jawa Barat ada tapi sedikit ya. Jawa Barat sedikit tapi ya nggak banyak. Lalu ada Sulawesi bagian utara, Papua bagian utara. Itu ya, itu hutan tropisnya. Gitu. Oke. Maluku Ada Utara, ya, Kak. apa? Maluku Utara. Oh iya, Maluku Utara juga masuk nih. Boleh. Tapi Maluku maritim sih ya. Jadi ya memang ya mirip dengan hutan tropis cirinya ya, Maluku bagian utara. Dia maksudnya kan pulau-pulau kecil gitu ya, jadi nggak ada yang sebarannya luas, hutan tropisnya nggak luas gitu loh, beda ya. Ada yang mau tanyain? Kalau kita lanjut ya. Yang kedua, kita punya hutan musim. Hutan musim ya. Bisa musim tropis, bisa hutan musim di iklim sedang. Cirinya sama, cuma beda spesies pohonnya aja. Ya, saya gabung jadi hutan musim aja, karena memiliki ciri yang sama, yaitu yang pertama memiliki jenis spesies homogen. Jadi kalau di hutan musim ini ada pohon-pohon yang dominan spesiesnya. Kalau di hutan tropis nggak ada yang dominan karena beragam, gitu kan. Tapi kalau di hutan musim ini ada satu spesies ya yang dominan. Gitu ya, jadi sebutannya homogen. Memiliki jenis pohon yang sama, walaupun nggak sama semua gitu loh ya. Nggak mungkin kan satu hutan itu satu jenis pohon, itu nggak mungkin. Tapi di sini ada satu ciri khas pohon yang dominan, maksudnya gitu. Tuh. Yang kedua, jarak antar tanaman, jarak antar pohon ya, renggang ya. Kayak orang LDR. Aduh. Sorry. Maksudnya agak berjarak pohon-pohonnya ya. Yang LDR jangan kesinggung ya, saya bercanda doang, enggak bercanda. Ya, pokoknya kalau LDR ya semoga diperkuat gitu ya. Enggak, bercanda saya. Jarak antar pohonnya jauh-jauh gitu ya. Kayak nggak akur gitu kan. Kayak nggak akur. Maksudnya itu ya. Lalu di sini dia punya periode meranggas, memiliki periode meranggas. Ya, langsung aja dibagi dua di sini. Ketika daerah tropis ini musim kemarau. Ya, ketika musim kemarau. Jadi kalau di hutan musim tropis musim kemarau. Kalau di iklim sedang di musim gugur. Udah jelas ya, namanya musim meranggas ya, musim gugur. Lagi autumn dia akan melepaskan daunnya. Kenapa mereka melepaskan daun? Karena udah nggak sayang. Salah. Maksudnya ya untuk menghemat penguapan. Ya, kan ketika musim kemarau di tropis nih ya, atau di musim gugur, itu curah hujan sudah berkurang. Ya, curah hujan berkurang tapi kebutuhan pohon sama, gitu kan?
Bagaimana untuk mengurangi kebutuhan pohon? Ya udah, dicopotin itu daunnya, dirontokkan daunnya kayak hutan jati ya. Ketika musim kemarau dia botak pohonnya, botak. Artinya daunnya rontok ya. Kak, yang bedain banget gugur sama kemarau tuh apanya? Wilayahnya bedain banget gimana ya. Dari jenis pohon jelas beda ya. Kalau di tropis biasanya jati gitu kan. Ya enggak? Kalau di iklim sedang itu kayak pohon apa ya? Oak tahu ya. Terus kayak pohon yang jadi lambang negara Kanada itu loh. Ya. Atau kalau di Jepang itu ada pohon apa? Sakura. Ah iya, itu dia. Ya, kalau di tropis kan nggak ada sakura kecuali Cibodas ya, karena ditanam. Ya, itu loh maksudnya. Jadi dari segi suhunya juga berbeda. Kalau musim gugur nih agak dari panas ke dingin gitu ya. Musim panas, musim gugur, baru musim dingin gitu kan. Ya nggak? Dari suhunya berbeda. Kalau musim kemarau dia lebih panas. Gitu. Ya, tapi sama karena curah hujannya berkurang. Sehingga mereka harus melepas. Itu ya. Jadi galau harus melepas. Iya Kak, aku pengen nanya dikit tapi ini agak keluar. Kalau Kalau di Australia itu kan ada winter, tapi kenapa Ada. nggak ada salju? karena panas daerahnya. Kan tapi winter. Winter, iya. Winter nggak harus bersalju. Iya. Dari segi suhu, lebih ke suhu ya. Suhunya lebih dingin dibandingkan musim lainnya gitu. Itu ya. Berarti musim hutan itu hutan semi, hutan musim hutan. Iya, iya, Hutan iya. musim itu adanya di daerah yang mana apa Iklim tropis, semi iklim gitu. tropis, ada di iklim tropis, ada di iklim sedang. Gitu loh. Intinya gini. Inti dari hutan musim itu dia ada periode meranggas, ini intinya. Ya. Di tropis ada ketika musim kemarau. Di wilayah 4, kalau tropis kan yang wilayah 2 musim. Kalau di iklim sedang ada. Iklim sedang tuh yang punya 4 musim ya, ada. Musim gugur gitu kan. Itu loh maksudnya. Saya rangkum ya. Harusnya sih dipisah hutan musim tropis sama hutan gugur daun atau hutan musim di iklim sedang, harusnya dipisah, tapi karena karakternya sama atau cirinya sama, ya udah saya samain aja gitu loh. Maksudnya biar nggak bahas 2 kali gitu loh. Intinya sama, cuma beda di sininya doang. Ya, paham maksudnya ya? Oke, sip. Jadi wilayah sebarannya ini di daerah tropis ada, sama di daerah-daerah yang 4 musim, gitu ya. Subtropis ada, iklim sedang ada gitu loh. Ya, jadi kalau dari segi sebaran luas banyak dia di Asia ada, di semua benua ada lah ya. Hutan musim ini semua benua ada, di semua benua kecuali Antartika gitu ya. Semua benua ada ya, karena dia masuk tropis, masuk sedang. Oke, itu di musim. Kalau di Indonesia sembarannya di Pulau Jawa ya, Bali, lalu ada Sulawesi bagian selatan, Maluku bagian selatan, Papua selatan. Itu ya, Kakak, boleh. kalau di yang apa sih namanya daerah atas gitu ada nggak yang kayak Atas Australia? mana tuh? Nggak maksud, ya ada nggak yang Iya. kayak Australia gitu maksudnya? Maksudnya Atau cuma Australia doang yang punya di winter bagian tapi BBU belahan bumi Ya. utara nggak ada. Belahan bumi utara dingin, lebih dingin ya suhunya ya. Kayak belahan bumi utara itu nggak ada iklim kontinennya ya. Ada pun kayak Rusia
tapi dia lebih deket banget ke kutub. Jadinya bukan gurun yang terbentuk, tapi kayak gurun tapi salju Siberia itu ya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau terbentuk kayak kenapa Australia seperti itu, karena dia kan wilayah kontinen. Ya, wilayah kontinen itu memiliki suhu jauh lebih tinggi karena sifat udaranya ya. Karena panas gitu ya. Otomatis ya winternya dia bersalju. Gitu. Tapi kalau belahan bumi utara ya, dia lebih dekat lagi ke kutub ya, wilayah-wilayah kontinennya ya, wilayah yang daratannya luas itu lebih dekat ke kutub sehingga nggak terbentuk gurun. Di Eropa nggak ada gurun gitu ya. Greenland itu kontinen ya, Greenland, tapi ya dekat banget sama kutub gitu kan, otomatis putih semua, dia putih semua, salju semua gitu ya. Kanada, Alaska juga sama ya, dia banyak dingin seperti itu. Yang mirip sama Australia itu kayak di Chili lah ya, tapi karena Chili bukan kontinen sehingga dia gurunnya nggak luas, nggak ada gurun, bahkan dia daerah pantai. Chili tahu ya? Tahu Chili nggak? Tahu Kak. Oh berarti dia juga nggak ada saljunya winternya? Nggak ada ya. Padahal dia agak ke selatan ya. Kalau yang tropisnya beneran tropis lebat itu kan di Brazilnya ya, di bagian Amerika Latin bagian tengah gitu ya. Yang agak ke selatan ya kayak Chili, tapi Chili panjang ya, dari selatan menuju ke tengah ya Chili. Tapi di bagian selatannya itu ada, tapi dia nggak salju. Karena karakteristiknya dia lebih hangat gitu ya. Seperti itu. Ya, sama dipengaruhi perairan hangat juga kalau Australia itu ya. Itu ada perairan hangat yang dari tropisnya gitu kan, sehingga ya nggak beku gitu. Oke. Sip. Lanjut ya. Hutan musim ya, lalu kita bergerak lagi ya. Ketiga ini ada savana dan stepa. Saya pisah ya, karena karakteristiknya sedikit berbeda. Ya. Ini kalau savana ini daerah tropis. Ya, kalau stepa daerah subtropis. Itu bedanya ya. Lalu kalau dari curah hujan, sama-sama curah hujannya rendah ya. Curah hujan rendah ya, sama curah hujan. Savana sama sabana sama ya Kak? Sama. Sabana bahasa Indonesia. Ya. Kalau savana bahasa internasionalnya. Gitu ya. Lalu di sini padang rumput, sama-sama padang rumput ya. Padang rumput. Di sini juga padang. Bedanya kalau di savana ini ada pohon plus pohon, diselingi pohon ya. Kalau stepa padang rumput aja, nggak ada pohon besarnya gitu loh. Pohon tahu ya, kalau pohon itu ya dia berbatang, memiliki batang yang tinggi gitu ya. Kalau padang ya cuma rumput aja gitu loh. Walaupun dia agak tinggi, rumputnya tetap rumput sebutannya karena dia nggak memiliki batang pohon gitu ya. Kalau di biologi kan dibahas tuh ya, apa itu rumput, apa itu pohon, kenapa rumput bukan pohon gitu kan. Nah itu dia, kalau nanti paham ya. Itu savana ini di daerah tropis ya, masih curah hujannya masih lebih tinggi dibandingkan stepa sehingga muncul pohon. Atau curah hujan di savana ini, curah hujan rendah ini teratur berpola. Karena dia teratur atau dia berpola sehingga bisa menumbuhkan pohon gitu. Kalau stepa ini yang lebih dekat ke gurun. Jadi savana. Jadi urutannya gini. Hutan hujan tropis, hutan musim tropis, baru savana. Ya, habis savana bawahnya itu atau atasnya itu ada stepa. Habis stepa baru. Jadi stepa ini lebih dekat ke gurun atau iklimnya lebih kering.
Ya, kalau dari iklim Koppen aja savana masih masuk A. Stepa udah masuk B. Ingat ya? Ingat ya? Ingat. Ingat. Sebarannya sama, savana dan stepa 11-12. Ya, kayak kalau di Afrika ada savana, ada stepa. Di Australia ada savana, ada stepa juga. Gitu ya. Oke. Ada yang gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, kalau taiga tuh tadi masuk hutan belum kita bahas. Belum kita bahas taiga. Abis ini gurun dulu ya. 5 gurun. Gurun tahu lah ya. Kalian tahu kalau gurun cirinya. Ini ekstrim kering. Bahkan beberapa gurun di dunia setahun itu hujan paling di bawah 5 kali. Bayangin. Kayak Sahara Barat itu ya. Ampun, itu paling setahun 3 kali hujan. Makanya nggak ada manusianya di sana ya. Sahara Barat satu-satunya wilayah zero population. Ya, karena ekstrim banget keringnya. Lalu di sini tanamannya memiliki adaptasi ya. Tanamannya berlapis lilin. Ya, berlapis lilin dia. Tahu ya, kayak kaktus itu kan dia punya lapisan lilin di tubuhnya ya. Apa fungsi dari lilin itu? Ayo. Ada yang tahu nggak fungsi lapisan lilin yang ada di pohon kaktus? Ayo. Nggak tahu? Masa? Anak IPA mana anak IPA? Siapa anak IPA? Kok senyum parah? Fungsi lapis lilin di pohon kaktus ya, agar air yang sudah dia dapat ya, air yang sudah dia dapat itu nggak mereka lepas gitu ya, karena kan susah nih dia nyari air nih, apa yang udah didapat yang sulit didapat itu gimana? Cadangan. Bukan cadangan, menghambat transpirasi gitu. Jadi dia nggak lepas air karena dilapisin lilin, air itu nggak tembus keluar gitu. Biar lebih lama gitu ya? Ya, itu dia. Biar mereka bisa mengandung air itu lebih lama. Karena sulit dia dapat nih. Emang kan kalau sulit dia dapat kan sulit melepas juga biasanya gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Oh, enggak juga. Oh, curhat ya parah. Si Salsabila nih ada nih. Ya. Enggak juga ya, tapi kebanyakan gitu loh ya. Apa yang mudah dia dapat, mudah juga dia lepas, kayak di tanaman tropis gitu loh ya. Kan gampang air, makanya gampang dia transpirasi. Sehingga uap airnya banyak di udara gitu kan. Kalau di gurun enggak, kenapa uap air kecil lah, transpirasi kecil, evaporasi kecil gitu. Karena tanaman lapis lilin. Berikutnya, dia memiliki perakaran yang luas ya, perakarannya. Perakaran panjang. Akar tanaman kaktus itu panjang-panjang. Jangan kamu lihat kaktus yang di pot kecil-kecil, beda ya. Kaktus di rumah saya nggak panjang akarnya, ya kamu taruh pot yang nggak panjang, beda ya. Kalau yang kaktus di gurun beneran kamu cabut nih, akarnya itu panjang banget, fungsinya untuk nyari air di bawah-bawah yang jauh itu loh ya. Kan di gurun itu air tuh jauh banget di bawah itu ya, susah ya pokoknya lah ya. Jadi dia punya akar itu dia panjang gitu ya, perakarannya panjang gitu ya. Kalau kaktus yang di rumah kan udah diadaptasikan di pot, kamu siram gitu kan, nggak perlu dia punya akar panjang gitu kan, karena ya media kecil juga, kayak di bonsaiin gitu. Bonsai kaktus yang di pot itu ya itu bonsai tanaman kaktus. Bonsai tahu ya, gampang bikin bonsai. Kamu buat media yang kecil aja udah tanaman itu nggak berkembang efektif gitu ya, akhirnya jadi kecil gitu. Nah itu dia. Lalu apalagi ya, ekstrim kering, lapis lilin, perakaran panjang ya, curah hujan. Kalau ekstrim kering tahu lah ya, curah hujannya sangat rendah. Sekarang sebarannya di mana aja yang ada gurun?
Ayo, Australia bagian tengah. Australia. Oke, boleh. Australia aja juga boleh. Terus Afrika. Afrika boleh. Bagian utara dan selatan. Ya, utara itu Sahara, ya. Selatan itu Kalahari. Apa selatan apa namanya tadi Kak? Kalahari. Gurun Kalahari. Kalahari. Iya. Itu. Terus mana lagi? Dor. Asia Bagian. Ayo. Cuma satu daerah di Asia yang ada gurun. Dua. Asia Barat, gurun semua. Timpeng, Asia Barat. Timur Tengah. Kan Asia Barat ya. Atau kita lebih gampang nyebutnya Timur Tengah. Jazirah Arab itu kan gurun. Gurun Arabia, Rub Al-Khali, ya kan? Pokoknya gurun semua lah itu Asia Barat. Terus Asia mana lagi yang ada gurun? Timur, daratan. Coba. Cina ya? Gurun apa di Cina? Ayo. Bahkan Cina ini gurun terluas di Asia. Ayo. Gurun. Oh iya, Gobi namanya ya. Jadi Apa Kak namanya? Gobi. Nih, gurun terluas di Asia. Oke? Jadi gurun terluas di Asia bukan di Timur Tengah. Timur Tengah kan wilayahnya sempit. Ya. Walaupun dia gurun mayoritas tapi sempit. Kalau kita melihat Cina, ya Cina itu yang kota-kota besar itu di pesisir pantai, ya enggak? Beijing, Shanghai, Guangzhou, ya enggak? Itu semua di pesisir pantai, bagian timur, ya. Tengahnya gurun sampai ke Mongol, gurun Gobi. Kalau kamu main PS Dynasty Warrior tuh enggak? Dynasty Warrior kan latarnya tuh Cina ya, negara kerajaan Cina waktu zaman dulu gitu kan. Nah itu latar bertempur itu gurun luas, gurun semua, ya itu gurun namanya. Tapi es juga ada ya Kak di Cina? Ketika musim dingin ada, musim dinginnya di pesisir pantainya masih ya, winternya masih dingin ya. Berikutnya ada di mana lagi ya? Amerika Latin ada nggak? Amerika Selatan. Kak, katanya tropis. Kok ada gurun? Dipengaruhi anomali cuaca, anomali iklim di Samudra Pasifik El Nino. Di Amerika Selatan El Nino itu sampai membentuk gurun. Ya, di daerah mana? Negara Peru. Bahkan yang paling kering di dunia. Ya, paling kering gurunnya Peru, gurun Atacama. Ya, tuh. Kalau paling panas Sahara Barat. Ya, itu dia. Ada yang mau ditanyain dari guru? Dari guru. Gampang ya. Kalau di Indonesia ada nggak gurun? Nggak ada. Gurun mikro ada, gurun mikro. Gurun yang kecil gitu ya lingkupnya, karena curah hujannya kecil, jadi ekosistem mikro di mana? Nggak tahu di mana tuh Kak, baru mau nanya. Parangtritis. Sampai ada sand dunes itu kayak gurun gitu kan, mikro banget, kecil. Sama, kamu pernah ke ini nggak, apa tuh namanya,
Bromo pernah? Oh pernah. Nah, itu pasir mulu kan? Pasir mulu. Itu ada savananya Bromo ya. Ada daerah mikro gurun kecil tapi ya, enggak yang pasti. Paling beberapa kilometer. Kak. Ya. Sorry, tadi kalau stepa tuh di mana ya? Stepa, dekat Iya. gurun. Australia. Ya, pokoknya yang ada gurun ada stepa. Oh, oke. Ada gurun ada stepa. Gitu ya. Jadi Afrika ada, Australia ada. Timur Tengah ada. Gitu ya. Lanjut. Kita mulai ke daerah dinginnya. 6 itu ada taiga. Taiga tahu? Itu namanya nih conifer. Itu hutan hujan dingin ya? Hutan berdaun jarum. Sama. Hutan berdaun jarum. Ya. Jadi daunnya dia panjang-panjang, bukan lebar-lebar. Contoh, tanamannya yang dominan itu pinus. Tahu pinus? Tahu pinus ya? Nah, itu daunnya jarum namanya. Ya, dan berdaun jarum. Pinus daerah dingin ya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya daerah dingin lah ya. Daerah dingin. Di tropis ada pegunungan tingginya ya. Daerah dingin bisa di sebarannya ya. Lembang ada ke Lembang. Ada Lembang ya. Ada kan Lembang? Ada. Kalau mau ke Nah. Bosya. Nah, Bogor ada, Lembang ada, ya Jogja ada ya. Sebarannya ini di daerah dingin, bintang tinggi ya, daerah dingin sebelum kutub ya, dan pegunungan tinggi. Oke. Ya. Jadi di hampir di semua benua ada taiga. Jadi berdaun jarum bukan bukan kaktus tapi pinus gitu ya. Oke. Kalau kaktus itu duri bukan jarum, bukan daun itu juga ya. Itu dia taiga. Terakhir tundra. Ya, ini daerah bersalju ya, bersalju, daerah dingin juga, lebih dingin lagi tapi ya di sini tumbuhannya yang bisa tumbuh cuma lumut ya, itu tundra. Sebarannya ada di Greenland, ada di kutub utara dan selatan. Lingkar kutub utara dan selatan. New Zealand ya Kak? New Zealand juga bisa, Skandinavia bisa, sama Skandinavia tahu ya, Eropa bagian utara. Ada Iceland tapi hijau ya. Kalau Greenland justru putih, ya kan? Itu dia anomali satu yang lucu gitu ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke hewan? Kak, kalau Amerika Utara banyaknya apa? Amerika Utara itu kan ada Amerika Serikat sama Kanada sama Alaska. Jadi taiganya banyak. Kalau di Kanada banyak kan taiga ya. Ada hutan musim juga, hutan musim yang musim dingin itu ya, hutan musim meranggas itu ada ya. Ada daerah gurun sedikit di Amerika Serikat ya. Gurun Nevada itu ya. Itu juga. Tapi banyak daerah dinginnya. Kayak Kanada itu kan luas banget ya. Jadi luas daerah dingin. Kalau di Alaskanya ya tundranya ada. Gitu ya. Kak, kalau tundra ini tuh berarti ada
masa pas dia hijaunya? Ada musim panas. Jadi di daerah tundra ini cuma ada 2 musim biasanya, musim panas, musim dingin. Perbedaannya, maksudnya perbedaan panjang waktunya. Nah itu dia. Beda-beda. Kalau matahari sedang berada di utara, gitu ya, ada yang bisa sampai 9 bulan musim panasnya, 3 bulan musim dingin. Berarti di selatannya 9 bulan musim dingin, 3 bulan musim panas. Ketika kebalik matahari di selatan, ya balik pola. Jadi nggak 6 bulan gitu ya. Ada yang kadang lebih panjang musim panasnya, kadang lebih panjang musim dinginnya. Ya, makanya biasanya hewan-hewan itu dia hibernate. Ya, hewan-hewannya bisa hibernasi. Musim panas dia mengumpulkan makan sebanyak-banyaknya, nggak mikirin diet, gitu ya. Menumpuk lemak yang ada di tubuh. Fungsinya apa? Menghadapi musim dingin. Karena musim dingin dia tidur. Bukan tidur benar-benar tidur merem terus, itu enggak. Bersembunyi atau dia enggak aktivitas musim dingin, ya udah masuk sarang, ya kan, udah hibernate dia. Jadi produktif terus mager gitu. Mager. Karena ekosistemnya seperti itu memang. Ya. Musim dingin dia mau nyari apa? Kalau dia keluar nyari mati ibaratnya gitu loh. Ya, karena dingin gitu kan. Nggak sanggup juga mereka. Makanan pun susah musim dingin gitu kan. Ikan-ikannya migrasi ke daerah yang lebih hangat pasti. Gitu. Makanya dia makan ikannya, kan ikan makanannya beruang gitu ya. Ini hewannya beruang contoh. Dia makan sebanyak-banyaknya, nimbun lemak di badan, nggak mikirin diet, nggak olahraga gitu. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya, fungsinya untuk menghadapi musim dingin. Tapi jangan kamu aplikasikan gitu ya, beda. Bentar lagi musim hujan, gue mau mager, mau makan yang banyak sekarang, jangan. Jangan. Kalau orang tuh gampang naik susah turun ya, bener gak sih? Kalau orang gitu, ya kadang kayak minum air aja naik sekilo gitu. Lanjut ya, lanjut hewan ya. Kak, tunggu. Boleh. Kalau Rusia tuh apa? Rusia di bagian utaranya dia ada tundra juga ya, ada taiga ya, ada hutan musim ya, nggak ada gurun. Oke. Hutan musim, Rusia Timur taiga, itu tundra. Kak. Apa? Rusia Timur taiga. Iya. Taiga. Skandinavia nggak masuk taiga ya Kak? Ada juga taiga. Taiga tundra masuk. Skandinavia masuk ya. Oke. Pokoknya daerah dingin, Skandinavia kan dingin, Rusia kan dingin, Kanada dingin, ya. Dan pegunungan tinggi, walaupun daerah panas, tapi pegunungan tinggi ya tumbuh taiga gitu, ya. Nah, itu dia. Masuk hewan ya. Hewan saya pakai gambar aja deh. Bentar. Saya cari di Google dulu. Sabar ya. Ini agak hewan gampang sih, nggak sebanyak tumbuhan. Apaan Kak, banyak banget sih. Hewannya banyak, nanti tinggal dihafalin aja, gampang. Ada karakteristiknya kok ya. Zona. Saya masukin di ini aja deh. Di paint-nya. Mana sih? Udah screenshot semua, saya mau ganti ke page baru. Udah ya.
Oh, ya aman. Bentar. Saya kecilin dulu. Saran ya? Saran. Sini aja deh. Kelihatan nggak? Jelas ya? Jelas nggak? Oke, masih bisa coret-coret bawahnya. Oke, Jelas. ini ada persebaran hewan. Ya, persebaran hewan di dunia. Bisa diapalin wilayahnya. Sebelumnya saya mau nanya, apal peta dunia nggak? Insya Allah, tapi nggak banget. Aduh, kalau apal angel iki wis angel. Oke, nggak apa-apa. Saya ajarin sedikit ya, sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu paham letak-letaknya aja ya. Oke, ini Indonesia ya. Ya, ini sorry. Ini Indonesia. Jadi kebayang dong ya, kebayang Indonesia. Kirain nggak kali aja gitu nggak tahu Indonesia di mana. Gitu. Oke, mau mulai dari mana dulu? Dari atas, Kak. Dari atas. Berarti Paleartik. Paleartik ini TikTok sering pale gitu. Salah. Oke, boleh. Yang pertama Paleartik. Paleartik. Wilayahnya bisa baca nggak? Sebarannya. Ini apa? Itu Asia. Cina bukan sih? Cina bawahnya. Oh, Cina bawahnya. Rusia. Ya, jadi ini Eropa. Ini Eropa ya? Iya. Eropa. Ini nih Eropa. Eropa tuh kecil banget ya. Ya, Eropa itu kayak semenanjung dari Asia. Ini Asia. Ya, sampai sini nih Asia nih. Ya. Ini Eropa. Ya, tapi Rusia masuknya ke Asia daratannya. Jadi Eropa seluruhnya. Lalu Asia Timur. Ini Asia Timur. Ya. Itu dia wilayah dari Paleartik. Ini ada Ural, ya. Ini ada Himalaya. Oke. Himalaya. Ya, lalu dataran tinggi Tibet sini nih ya. Kan nyambung tuh Himalaya Tibet itu ya. Sini ada Ural dan Kaukasus. Pegunungan Ural dan pegunungan Kaukasus gitu ya. Ini ada laut Mediterania. Sehingga hewan-hewan nggak nyebar. Nggak ke Etiopian, nggak ke Oriental. Itu Paleartik. Hewannya apa aja? Contoh hewannya. Panda, good. Panda bukan Oriental ya. Panda masuk ke Paleartik. Apalagi? Landak. Boleh. Terus? Rusa masuk nggak? Masuk. Rusa bisa di sini, bisa di sini. Rusa kutub ya. Atau karibou. Oh ya, rusa lah. Rusa kutub boleh. Lalu ada kelelawar. Bison. Bison pakai arti. Oh, oke. Kelelawar. Hati-hati. Bison benar-benar khas Nearktik ya. Ini ya. Robin tuh kayak apa sih? Lupa. Kayak serigala ya. Dia bisa yang ada di Rusia itu ya. Robin boleh. Kijang udah rusa kutub. Ya. Tuh. Itulah Paleartik. Berikutnya Nearktik ya. Masih di atas kita ya. Paleartik artinya Arktik tua ya. Pale kan tua ya.
Nearktik, dekat kutub utara, dekat kutub utara. Ya, itu artinya sih. Yang kedua Nearktik. Sebarannya bisa bacanya nggak? Gampang ya. Dia cuma ada dua negara, Amerika Serikat, USA sama Kanada. Ini Alaska ya, punya Amerika. Ya, itu dia. Itu apa namanya? Nearktik. Nearktik ya. Hewan-hewannya di sini ada bison, ada muskox. Muskox sama bison mirip ya, cuma beda di tebal bulunya ya. Ada karibo. Apalagi? Bison. Udah. Rider. Iya, boleh rider. Itu ya. Itu dia contoh-contoh. Falcon kah Falcon? Boleh, Turki. Atau kalkun ya, bahasa Inggrisnya Turki. Itu ya. Yang buat Thanksgiving itu ya. Lah Thanksgiving. Kalau di Amerika sana buat Thanksgiving. Masaknya utuh gitu ya. Masuk oven. Itu dia Nearktik. Berikutnya kita ke selatan ini dikit ya, neotropik ya. 3 ada neotropik dulu. Neotropik wilayahnya gampang juga neotropik ya. Apa aja? Amerika Latin seluruhnya, Amerika Selatan seluruhnya, dan Amerika Tengah. Meksiko, Amerika Tengah. Ini Meksiko, ini Amerika Tengah. Ya. Kuba ya Kak, Kuba tuh Amerika. Ya, Kuba, Trinidad Tobago. Ya, itu di Amerika Tengah. Itu ya. Hewannya banyak kita temui di Amazon. Ayo. Burung. Piranha, armadillo. Banyak burung ya Kak, kayak di Rio. Iya, bisa juga burung ya. Tapi lebih ke kayak hewan besar dulu deh. Ya, hewan besar dulu. Piranha, armadillo, ada Kak, capybara. kayak emang piranha cuma ada di neotropik doang? Iya. Khas Amazon dia ya. Tapi kan dia hewan laut. Oh, Piranha. Air tawar. Oh, piranha tuh air tawar. Iya, Oke. Amazon ya. Kalau ada di Indonesia ada, tapi ya dibawa orang gitu ya. Oke. Pernah ditaruh di Kalimantan juga, ada orang yang nyebar gitu ya. Itu yang nggak boleh harusnya ya. Karena bahaya kalau kita nyebarin tanpa ya kita bukan ahlinya terus nyebarin hewan-hewan predator, itu berbahaya. Kelelawar Kak, kelelawar. Kelelawar vampir. Tadi kelelawar buah di Palearktik, kalau di neotropik kelelawar vampir. Berarti emang kayak dia minum darah gitu? Iya. Minum darah. Bukan darah orang tapi hewan ya, lain. Iya. Ya, kelelawar vampir. Belut listrik, oke, good. Belut listrik. Enak deh ya, nggak usah isi tokennya. Tapi sebenarnya dia juga kesetrum. Dia juga kesetrum sebenarnya. Ya. Cuma dia mampu mengontrol gitu loh ya. Dia sebenarnya kesetrum juga, ngerasa sakit sih. Sakit juga gitu loh ya. Kayak menyakiti diri sendiri gitu loh ya. Oh my god. Iya. Kak, kalau yang neotropik tadi di mana aja, Kak? Amerika Latin, Amerika Selatan, Meksiko, Amerika Tengah. Ya. Ada lagi anaconda. Ya. Anaconda. Tahu anaconda ya? Tahu lah ya. Iya, kukang Kak, kukang. Kukang Australian bukan? Neotropik ya?
Oh, neotropik nggak ada? Bukannya ada ya? Ntar saya cek lagi. Ini dulu deh yang udah pasti gitu lah ya. Kapibara tahu nggak? Gak tahu, mau nanya tadi. Mau nanya tadi. Ini makanannya anaconda. Hewan pengerat berukuran terbesar di dunia. Hewan pengerat tahu ya? Dia punya gigi seri. Kayak sejenis tikus, tapi dia gede banget. Bentuknya gimana sih, Kak? Bentar. Kapibara. Kayak tupai. Kalian armadillo kak, aku juga nggak tahu. Armadillo terenggiling. Ini nih. Belum saya share screen. Bentar. Nih. Kayak apa sih ini? Ya kayak tikus gede banget tapi ya. Dia Gemes banget. Gemes banget ya. Tuh. Sejenis tikus tapi kayak ukurannya seukuran babi gitu ya. Nah, Ih, gemes banget. Kayak hamster mukanya. gede banget. Ngeri juga kalau gede. Enggak sih, kayak berang-berang. Ya kayak berang-berang lah ya. Tuh ini siapa nih? Lisa nih ya? Siapa sih? Atau hewan Jenny. peliharaan? Jenny. Bisa dipelihara nggak kak? Bisa ini tuh. Ya, ini anak-anaknya nih, Gemes. babynya nih. Semua hewan sebenarnya bisa dipelihara. Ya, singa aja bisa dipelihara kan? Oh iya. Gitu ya. Lanjut ya. Tadi armadillo tuh yang kayak gimana kak? Armadillo. Oh, armadillo ya, lupa. Dia maskot Piala Dunia kemarin, Piala Dunia Brazil kemarin ya. Oh iya. Nah, ini nih. Dia bisa menggulung badannya kayak bola. Nih, kayak bola. Oke. Nah, ini jadi bola deh ya. Oke. Dia punya cangkang keras. Lanjut ya. Halo, suara Kak, saya masuk? berarti masuk. Kak, berarti kalau anaconda yang ada di Indonesia itu juga dibawa ya? Iya. Dibawa. Ya. Anaconda ini kayak piton ya, sejenis piton tapi lebih besar lagi gitu. Ya, kayak piton tapi lebih besar ukuran. Gitu. Yang keempat, Tapir, Kak. apa? Tapir. Tapir tapir khas tropis sih. Di neotropik ada, di oriental ada, ya nggak apa-apa lah, boleh lah. Tapir. Ya. Di oriental juga ada tapir ya. Berikutnya ada apa nih? Australis, Ethiopian dulu deh. Ya, Ethiopian wilayahnya cuma 2. Ini Afrika seluruhnya. Ya. Sama Timur Tengah, Asia Barat. Ya, daerah-daerah situ. Ethiopia. Seluruh Afrika dan Asia Barat. Hewannya tahu lah ya. Unta. Oke, tuh contohnya ada unta, terus zebra, ya, lalu ada jerapah. Daniel. Pokoknya yang di film Madagaskar lah ya. Singa berarti. Itu Daniel. Di film Madagaskar sama di film Lion King ya. Singa. Gitu. Itu di Ethiopia. Berikutnya oriental deh. Kalau harimau lebih oriental ya kak? Oriental. Dia yang berloreng ya. Itu oriental. Harimau. Kalau di Ethiopia lebih kayak macan tutul, citah gitu ya. 5 itu ada oriental. Oriental gampang ya wilayahnya ya. Dia ada Asia Selatan, dan Tenggara, termasuk Indonesia. Bagian barat. Hewannya. Ini pokoknya oriental ya. Segini ya.
hewannya ya kayak Indonesia bagian barat. Ada gajah, ada apa lagi? Macan, harimau, sorry. Lalu ada primata-primata ya, orang hutan salah satunya yang paling terkenal. Dari Macan namanya tuh aja udah, iya macan bisa, macan harimau 11-12 lah ya. Orang hutan dari namanya aja udah bahasa Indonesia gitu ya. Orang hutan, kera, bekantan, ya, bekantan, itu semua hewan-hewan khas dari Oriental. Oke. Keenam, Australia. badak. Boleh badak. Badak banteng ya. Badak dan banteng. Bantengnya bukan banteng yang di Spanyol, beda ya. Kerbau tapi tanduknya panjang gitu ya. Tuh, banteng ada di Baluran. Taman Nasional Baluran. Australian. Ya, daerahnya Australia, Selandia Baru. Kak. Boleh. Kak, kalau flamingo itu adanya di mana? Brazil. Ya, dia migrasi ya dari utara ke selatan, selatan utara. Neotropik berarti. Neotropik, neotropik gitu ya. Dia migrasi terbangnya jauh ribuan mil ya. Itu flamingo. Lebih ke Brazil ya, lebih ke neotropik. Habitat asli. Makanannya apa, Kak? Ikan. Oh, jadi Makanya, dia adanya di pinggir-pinggir laut gitu. Pinggir-pinggir danau. iya, Pinggir pokoknya perairan ya. Dia nyari daerah perairan yang banyak ikannya. bisa terbang tapi. Bisa. Kan migrasinya terbang dia. Ya, tinggi kalau terbang tinggi dia. Ya, tinggi. Bisa terbang. Burung yang nggak bisa terbang tuh burung kiwi, burung maleo. Maleo tahu ya, di Indonesia bagian tengah nanti kita bahas. Kalau cukup waktunya, cukup lah kayaknya ya. New Zealand dan Australia, nih hewannya ada hewan-hewan marsupial atau hewan-hewan berkantung, contohnya ada kanguru, koala ya, sama hewan monotrem, contohnya platypus. Hewan bertelur menyusui ya. Ovovivipar, bertelur melahirkan. Platypus, mukanya muka bebek, badannya badan berang-berang, kakinya kaki bebek. Bertelur kayak bebek, menyusui kayak berang-berang. Kayak perselingkuhan gitu ya, perselingkuhan. Canda. Enggak. Memang ya seperti itu ya. Ya mungkin dulunya persilangan, tapi saya nggak tahu juga kalau sejarah biologinya ya, nanti tanyanya ke biologi. Gitu burung ya. kiwi ya Kak, burung kiwi. Kiwi ya, kiwi, Tasmania Tasmania Devil. Iya, Tasmania Devil sama dia. Ya. Itu apa namanya, kakak tua tuh di Australia udah kayak itu Kak, udah apa kayak tuh? Kambing gitu banyak di lapangan-lapangan. Iya. Jadi kalau di khas Australia dan Indonesia Timur itu burungnya bagus-bagus bulunya. Ya. Kayak cendrawasih gitu ya, sama itu. Itulah persebaran fauna yang ada di dunia. Gitu ya. Berikutnya Indonesia ya. Kalau kita ngomongin Indonesia, dibagi menjadi 3 jelas ya. Ada Indonesia bagian barat, bercorak oriental, ya. Bagian tengah, ini daerah peralihan. Bagian timur, bercorak Australia. Ya. Karena ini ada sejarah geologi. Ya, di mana bagian barat dulunya nyatu dengan daerah oriental. Ya. Bagian timur menyatu dengan Australia, sedangkan bagian tengahnya dari dulu sudah terpisah. Kasian banget. Artinya sudah
dia sendiri ya, terpisah laut dalam tadi sudah saya cerita ya, sehingga muncullah garis Wallace, garis Weber. Ini Wallace, ini Weber. Maksudnya paham ya? Jadi barat dengan tengah dipisahkan garis Wallace, itu ada laut Sulawesi. Ya. Tengah dengan timur dipisahkan garis Weber, itu ada laut Banda. Hewan-hewannya sama kayak di oriental. Ada gajah, orangutan, badak, gitu ya, banteng. Kalau ini endemik, di sini ada Komodo. anoa, komodo, babi rusa, dan maleo. Udah 4 ini aja, apalin. Ya. Tuh. Karena memang dari dulunya ya udah nggak bisa nyebar kemana-mana dia. Tapi khusus untuk komodo ini memang hewan yang betah di wilayah sendiri gitu ya. Hewan yang betah di wilayah sendiri, hewan teritori yang nggak mau kemana-mana gitu loh ya. Itu komodo. Babi rusa yang kayak mana sih, Kak? Dia babi ada tanduknya. Ya, giginya itu kayak bikin tanduk Walah. gitu ya. Serem dah pokoknya. Serem. Kenapa komodo namanya komodo dragon? Ya karena dia reptil. Reptil itu kan, dragon itu kan lambang dari reptile. Kayak naga gitu ya, dragon. Keren dah pokoknya komodo. Ya. Kalau maleo ini burung yang nggak bisa terbang. Kalau anoa sejenis kerbau ya. Di timur ya kayak Australia tadi ya. Ada Kuskus wallaby, enggak ya, Kak? kuskus. Ya. Ada wallaby itu kanguru pohon ya. Tapi kangurunya beda sama Australia sih ya. Lebih kecil, Pendek ya. lebih pendek iya. Ya, mungkin isinya beda ya. Itu ya. Kuskus wallaby, ada cendrawasih, kakatua. Ada yang mau tanyain? Kutub belum, Kak, kutub. Kutub Beda Gimana? juga kan ya? Yang kutub utara sama kutub selatan. Kutub selatan lebih sedikit hewannya. Sama sih, penguin. Ya, penguin hewan. Penguin singa-singa laut itu ya. 11-12 sebenarnya. Tapi kalau selatan sedikit hewan. Oke. Nggak sebanyak utara. Karena suhunya jauh lebih dingin gitu ya. Beruang sama. Kak, kalau beruang madu di mana? Beruang madu di oriental. Ya, beruang madu di Kalimantan ya. Ada lagi? Nok dia, Kak. Nok dia harus pakai Tapi enggak Google, saya nggak bisa gambar pokoknya. Nok dia, Itu di mana? ini dia. Nggak, belum lihat, Kak. Eh? Nggak ada. Biasaan banget ya. Aduh, lupa umur. Nah, tuh kayak landak deh ya. Oh. Australia. Ngebedainnya mukanya ya, Dia mukanya. spesies landak, iya. Spesies landak sih, kalau landak kan gini. Nah, warnanya dari warna jauh lebih hitam gitu ya kalau lihat ya. Oh. Sama ujungnya lebih lancip. Mulutnya, moncongnya. Gitu ya. Lucu ya. Nah, tuh ujungnya dia lebih lancip. Makannya semut gitu ya. Kayak tapir. Itulah hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang mau ditanyain? Kayak nggak keburu soalnya ini cuma tinggal 2 menit. Gak apa-apa lah ya, yang penting materinya nyampe ya. Kalau soal tinggal bisa cari sendiri jawabannya.
Ada pertanyaan? Nggak ada sih Kak. Ntar jangan telat ya. Setengah berapa mulai? Setengah 2 ya. Jadi makan siangnya nih bentar lagi nih, makan siang, sholat, terbahan bentar, jangan bablas. Ya. Ntar sama Farah lagi, ada lagi berdua. Soalnya nanti bahas soalnya lumayan nih kayaknya ya. Agak susah kan kemarin kan? Lumayan. Ika tuh jatuh tuh. TO-nya. Ya kayak tuh, karena susah. Kan udah dibilang kemarin tuh hoki, Kak. Enggak oke kemarin udah gitu loh. Kemarin yang terakhir ini nih kemarin banget memang agak susah kalau saya lihat gitu. Memang ya banyak jawaban-jawaban yang jebak gitu loh. Kak pressure banget. Hamin 1 nyuruh 800. Tapi hampir ada ya. Kan, Kak? Apakah Belajar apa? kemarin kan belajar TO-nya Geo dari app Genius-nya, kayak ngerjain trial Geo gitu dari Genius aplikasi. Terus hampir soal yang kemarin itu keluar gitu yang dari app-nya, tapi pas apanya kan udah hafal gitu kan jawabannya, tapi beda gitu Iya. ABCD-nya Ya gitu. itu dia. Itu dia. Makanya ntar saya jelasin. Ya, namanya kunci kan kadang ada yang error gitu loh ya. Tapi kemarin nggak banyak error sih, saya lihat kuncinya cuma ada 3 nomor yang salah. 3 nomor yang saya ralat, saya revisi kuncinya. ya, di app Genius-nya Ya, itu yang itu. Ya, saya revisi 3 doang. Ya nggak masalah. Maksudnya ya wajar, human error wajar gitu ya. Sama di aplikasi kadang input mau mencet A jadi mencet C gitu kan, ya nggak? Nah makanya kalau mau kunci yang sebenarnya pas dibahas gitu loh ya, oke nggak? Kalau dibahas kan berarti ke human errornya itu lebih rendah lah kesempatannya atau probabilitasnya gitu ya, karena ada analisanya, ada alasan gitu loh ya. Gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan? Berarti pekan berikutnya kita masuk ke pendudukan ini ya, kalau nggak salah. Nggak tahu kependudukan, nggak tahu mitigasi dulu deh. Pokoknya antara 2 itu. Kayak kependudukan. Kak, boleh Hitung-hitung. Apa? Masuknya di hutan mangrove. Oh iya, mangrove. Masuknya di Mangrove beda sendiri deh ya, dia berdasarkan ekosistem. Mangrove intinya dia di perairan dangkal lah. Tadi lupa tuh di Contohnya Pak? pesisir timur Sumatera, utara Jawa, ya, Kalimantan, Luar Indonesia? Papua Selatan. Di luar Indonesia, mangrove ini banyak di tropis ya. Thailand ada. Thailand, pokoknya di Laut Cina Selatan itu banyak mangrove ya, di pinggiran daratannya. Laut Cina Selatan dangkal itu ya. Australia bagian utara juga ada, itu ada Laut Arafura, laut dangkal juga. Ya. Itu dia. Itu tuh Ya. menghalau air laut ke darat ya Pak? Mengurangi abrasi. Bukan menghalau, tapi mengurangi kekuatannya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah kayaknya Pak. Udah cukup. Oh, minum susunya. Ya udah cukup ya. Iya. Sampai ketemu lagi nanti 1:30. Semoga nggak telat. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih 2:30 Kak. ya? Sorry, 2:30 ya? 14:30 ya? Nanti Ya kan belum cek lagi. Iya, 14:30. Kalau nggak salah ya, cek lagi. Pokoknya jangan telat. Oke, thank you Makasih, semuanya ya. Oke, Thank you, Kak. sama-sama.